Halo Jun, kembali lagi bersama Jeng Aga untuk memanalisa market bersama-sama. Baik Jun, untuk hari ini kita akan mencoba mempelajari area pick up, di mana area pick up ini penting sekali ya untuk melakukan open posisi ketika setelah kita melakukan analisa. Kalau kita sudah mencoba Jun, membuat analisa arah market ya, sesuai dengan tren yang ada, mulai dari tren besar, big daily, 4 sampai daily, atau mungkin kita juga bisa melakukan open posisi di time frame yang lebih kecil. Dan kita juga bisa menentukan minor trend di area time frame yang tertentu tersebut. Nah, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, jadi kita nantinya hari ini akan mencoba mempelajari apa itu area breakout, dan tentunya bagaimana kita mencoba memahami area breakout ini dengan benar. Ya, jadi pentingnya membuat mapping area, ya, jadi menganalisa market menggunakan trend yang kemarin kita sudah bahas, yang kemudian kita bisa konfirmasi dengan area breakout. Nah, apa sih area breakout itu? Ya, jadi breakout ini merupakan situasi memang di mana harga pasaran mata uang bergerak di atas suatu level resisten atau di bawah suatu level support tertentu. Ya, jadi area ini lebih ke sebelum melakukan area breakout biasa diganti dengan area sideways. Ya, apa itu sideways? Kemarin kita sudah coba ya melakukan pemahaman dan melakukan pembentukan arah trend. Trend ada berapa? Ada 3. Dan untuk link yang bisa Jing ketahui tentang pembahasan mengenai trend, linknya bisa klik di area video kita sebelumnya, Jen. Nah, kemudian potensi perubahan sentimen pasar dan dapat memberikan peluang trading untuk melakukan open posisi. Ya, kita bisa tahu titik entry-nya gimana, memasang big profit dan stop loss untuk meminimalisir segala kerugian yang ada. Nah, breakout sendiri memang ada 2 Jeng ya. Jadi breakout 2 ya atau breakout falls. Jadi breakout 2 ini apa? Jadi kalau breakout 2 itu ketika harga yang ditandai oleh candlestick memang berhasil melewati suatu area atau level dan harga ini tidak berbalik arah, tetapi terus melanjutkan penerusan yang ada. Jadi kalau memang trennya naik, setelah dia naik, kemudian dia mencoba di area konsolidasi atau sideways tadi ya, kemudian dia akan ketika menembus area breakout atas di level atas di harga yang sideways tersebut, dia akan mencoba meneruskan harga kembali untuk ke atas. Begitu juga ketika trend ini turun. Nah, to period of ini akan terkonfirmasi pada candlestick jika body candle melewati garis dan diikuti dengan peningkatan volume. Yang tadi saya sampaikan ya Zen, jadi kalau memang nantinya tiba trading kemudian ditandai dengan sideways yang cukup panjang, maka persiapkan saja Jim bisa menarik 2 garis atas, level atas dan level bawah untuk menentukan area support dan resistennya. Ketika harga tersebut menembus salah satu level atas atau bawah, maka persiapkan untuk melakukan open posisi buy atau sell di time frame yang lebih kecil. Ya, itu untuk true breakout. Ya, sedangkan kalau false breakout, ini di mana kondisi ini kita melihatnya ada memang pergerakan harga di mana harga ini bisa menembus level tampaknya dalam artian dia kayaknya wah ini kayaknya bisa tembus nih Jeng, kayaknya bisa breakout through, tetapi kenyataannya setelah dia tembus di candle setelahnya itu ada pembalikan harga di level support atau resisten dan pembalikannya itu bergerak secara cepat. Ya, jadi kalau memang terkadang memanipulasi ya, jadi market ini juga ada manipulasi market istilahnya, gimana kalau mungkin harganya berbalik dan di area support atau resisten ya, dan di area tersebut agak breakout falls, maka tren akan berbalik. Jadi contoh misal trennya naik, maka ke area sideways dulu, kemudian setelah tren naik ada sideways dia menembus level bawah yang kita garis 2 garis atas dan level garis bawah. Jika dia menembus level bawah maka otomatis dia akan berbalik. Begitu juga sebaliknya kalau dari tren turun, maka dia akan mencoba untuk naik. Nah, ini contohnya gimana nanti coba Jeng kita akan pelajari bersama lah. Nah, tips identifikasi breakout ya ala Jengaga. Yang pertama identifikasi trennya dulu Jeng. Seperti yang kita kemarin pelajari, trennya ini apa? Trend di time frame yang besar dulu Jeng. Bullish kah, bearish kah, atau sideways. Ya, setelah ditentukan apa itu trennya, baru kita coba cek di time frame yang lebih kecil. Nah, time frame yang lebih kecil ini kita juga bisa lihat apakah trennya ini sesuai dengan time frame yang besar. Semisal
trendnya harga di daily itu naik, maka kalau memang di time frame M15 atau hasil dinilai, berarti kita fokus untuk open buy. Ya, tetapi tetap harus diperhatikan area-area support dan resisten. Gimana kalau memang di situ ada area pick up, maka kita bisa melakukan open posisi yang mungkin berbalik dengan tren yang ada. Jadi contoh misal trennya sudah mencoba naik, tetapi di situ ada pembalikan harga yang di mana harga tersebut mengidentifikasi tren mulai berubah menjadi tren turun, maka kita juga bisa menentukan level support dan resisten itu di time frame yang lebih kecil. Maka pentingnya wajib kita menunggu konfirmasi dari area pick up tersebut. Dan setelah ketika mencoba melakukan konfirmasi ke area pick up, maka kita bisa set di mana tepatnya kita menentukan take profit, dan kita juga bisa memasang stop loss bagi meminimalisir kerugian jika harga ini berbalik atau disebut dengan pick out falls tadi. Ya, bagaimana konsepnya mengenai pick out ini, coba Jing Aga coba perlihatkan ya beberapa chartnya dulu, setelah itu coba Jing Aga akan perlihatkan di trading view. Baik, jadi coba contoh salah satu pair ya, salah satu pair di mana memang di sini kalau kita lihat di sini ada pergerakan ya, setelah dia ketemu ada harga candle yang naik, kemudian dia mencoba menurun sideways, mulai turun, naik lagi, turun, naik, kemudian dia bisa menembus area level tertinggi ini. Jadi sebelumnya kalau memang ada area sideways, ini kemungkinan ada di daily ya, jadi ada hanya beberapa candle, tetapi kalau di time frame H1 atau M15 mungkin jauh lebih banyak candle, dan di situ mungkin ada area sideways yang cukup panjang. Nah, kita bisa menarik garis area atas dan area bawah. Dari sini kita bisa lihat kalau memang di mana candle ini berhasil naik dengan candle yang cukup panjang, yang cukup besar, maka trend akan meneruskan. Jadi ini namanya breakout through. Ya, breakout through. Kemudian dia mencoba naik, ya, kemudian turun lagi. Seperti itulah. Ini disebut yang kemarin kita sampaikan, ini trennya mencoba tren masih tren naik. Ya, kita bisa tandai di sini di low, di sini high, kemudian di sini high ke low, ya, kemudian di sini high ke high, lalu dia turun lagi menjadi lower low di sini, kemudian dia naik lagi menjadi high ke high. Nah, di sini juga kita bisa melihat area di sini, area sebelumnya ini area resisten ya sebelumnya, karena memang bisa ditembus oleh area untuk candle hijau ini. Nah, ini disebut dengan breakout juga, breakout dan dia naik. Nah, kita bisa mengidentifikasi sampai di mana harga itu naiknya, dan melihat dari sisi harga candlestick sebelumnya. Jadi kalau memang di area sebelumnya candlestick di market di chart itu menunjukkan area sini, berarti kita siap-siap untuk melakukan take profit di area sini dan bisa menentukan area stop loss di bawah level bawah ini. Seperti itu. Jadi kita melakukan risk rewardnya 1:2. Ya, jadi resikonya 1 berbanding kemungkinan 2 kali lipat dari resiko yang kita set. Nah, kemudian harga kembali turun dan melakukan breakout through lagi. Setelah breakout through, ya, harga ini garis area ini bukan area resisten lagi, tapi menjadi support. Ya, kenapa? Yaitu karena ada candle yang bisa menembus atau pick out, sehingga area resisten ini menjadi support nantinya. Nah, ketika harga turun ini bisa melakukan open sale, yang melakukan open sale sampai mana? Jen bisa melihat di area sebelumnya, semisal di sini. Kalau area di sini juga buat area support sebelumnya, maka area di sini juga bisa dibuat sebagai area support selanjutnya. Jadi ketika pick up, maka bisa open posisi sell, dan kalau memang terlambat dan ini belum pernah melakukan retest, jadi gini Jen, identifikasinya ketika area atau candlestick ini pick out, biasa ditandai dengan adanya retest pada candle ya. Jadi tidak langsung turun terus seperti itu jarang terjadi. Memang ada tapi jarang terjadi. Biasanya setelah break out dia ditandai dengan mencoba naik kembali semisal untuk retest, dan kemudian dia mencoba turun kembali. Ya, seperti itu. Lah, ini ada 2 retest ya. 1 mencoba naik kembali kemudian turun. Kemudian ada retest kedua, dia mencoba naik dan mencoba turun. Nah, sejauh ini memang dia sudah ditembus untuk atau di breakout candle turun.
Ya, di mana candle turunnya ini sudah mengidentifikasi kalau trennya ini sudah ditembuskan, ini mencoba untuk tren turun. Apakah tren ini menjadi turun? Ya, apabila konfirmasi apabila ada candle yang bisa menembus area ungu yang kedua ini, ya Jeng, ya ungu yang kedua sampai menembus area yang paling bawah. Nah, itu sudah bisa diidentifikasi tren juga berubah menjadi turun. Nah, tetapi kita perlu perhatikan kemungkinan besar dia akan mencoba retest kembali ya ke area area resisten terdekat ya, di area ini lagi untuk retest dan kemungkinan turun, atau bisa juga langsung turun apabila dia bisa menembus atau pick up untuk area support yang ada di garis ungu ini yang kedua. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua mengenai pick off falls, ini di time frame kecil ya, saya coba kecil tadi. Ini ada memang area support, ya, di mana candle ini mencoba menembus area support terus menerus tetapi tidak bisa, rejection terus. Akhirnya ada candle yang cukup besar untuk melakukan pick out. Nah, ini disebut pick out through. Ya, kemudian ketika candle ini selesai, Jin telat untuk open posisi sell, jangan khawatir karena di area setelah pick out through ini, area ini masih belum dilalui oleh candle untuk melakukan retest lagi. Jadi bisa dilakukan pasang sell limit di area ini. Nah, kemudian seperti Jin lihat ya, harga mencoba naik kembali dan akhirnya ada candle naik dan kemudian dilanjutkan dengan candle turun. Nah, ketika ada seperti ini itu disebut dengan pick off falls. Ya, kenapa? Ya itu tadi agak manipulasi kasarnya, candlenya. Jadi ketika naik, kemudian dia dilanjutkan turun. Kenapa turun? Ya itu tadi karena melanjutkan candle yang sudah di pick out di area support tadi. Dan area support ini sudah menjadi area resisten. Nah, kemudian mencoba lagi, harga mencoba naik tetapi tidak sanggup dan mencoba untuk turun. Seperti itu, sampai di mana untuk set take profitnya bisa di area sini take profit, dan maksimum untuk area stop loss itu bisa di area di atasnya, area height-nya antara dua candle ini. Jadi seperti itu bisa dipasang stop loss. Oke, jadi kita coba ini di gold ya, bear gold, tepatnya di daily. Ya, jadi di daily ini Jangan coba melakukan analisa yang dekat dulu ya. Kita buat area support di sini. Karena apa support? Sebelumnya di area-area di sini sebelumnya melakukan percobaan atau retest istilahnya. Dan di area-area ini merupakan area sebelumnya menjadi area support. Yang kemudian di break off ya, dan harganya naik. Dan ketika turun dia di break out lagi. Ya, kemudian ini ada area support. Nah, area support atau resisten tidak harus garis lurus. Ya, bisa arah trend line seperti ini. Ya, dan ini seperti ini contohnya trend line itu bisa ditembus. Dan ini sebenarnya big out force ya. Dia setelah naik dia turun, juga ini walaupun tinggi besar ya. Ini kecil juga. Ya, ini area-area yang mungkin bisa dipahami dari pembuatan trend line atau support resisten. Garis besarnya seperti itu, atau mungkin pakai di time frame lain ya. Ini coba saya gambarkan tadi Euro USD di time frame daily ya. Di time frame daily yang tadi ya saya coba gambarkan betul di daily. Di sini ada beberapa pastinya ada beberapa pergerakan harga ya. Coba dicek di H1. Nah, di sininya. Nah, di sini ada pergerakan harga series. Kemudian di break out, ya dia garis atas dan garis bawah, dia break out, menembus ke atas, dan juga seterusnya. Nah, ini area saya tulis ya, kita bisa lihat dan di sini break out. Jadi di area di time frame kecil itu juga kita bisa melihat area-area break out seperti ini. Nah, ini di daily tadi sebelumnya, di gambar ini, ya itu ada di daily. Ya, di sini ada breakout. Dan kalau kita cek di H1, ya memang harga nah ini harga memang sudah ke breakout. Seperti ke sini ada area support. Ya, saya resisten sebelumnya dia ditembus 3 candle ini, akhirnya ditembus sama candle yang cukup. Buat konfirmasi, karena konfirmasi akhirnya dia turun. Nah, ini kalau di time frame kecil ini di M15 kalau tidak salah.
Kita cek PM15. Oke, masih lagging ya. Oke, kita besarkan. Nah, ini yang ini yang tadi, ya. Kalau kita lihat, nah ini di time frame kecil, ya, EM15. Di sini ada satu ways, ada satu ways kita belajar. Mau tracker scalper, ketika dia sudah menembus, kita tunggu dulu, kita berhenti best, dan kita bisa mengambil harga di 1.0969, tapingnya di 1.0962. Ya, lumayan 5 pips kalau scalper ya. Jadi juga seperti ini dia mencoba ya, apabila dua garis ini yang tebak gambar nanti ngecing coba gambar dan dia bisa breakout, maka akan meneruskan trend sebelumnya. Nah, ini tadi saya coba cek juga di GBP USD. Ya, GBP USD sini kita coba buat gambar gimana warna ini coba turun naik ya, coba turun naik seperti itu. Kemudian kita lihat harga pergerakan harga. Nah, di sini sudah. Oke. Ini big of falls, kenapa gitu tadi? Ini area support ke break, ya, break ya. Setelah break, dia mencoba retest pertama, setelah retest dia mencoba turun lagi. Kemudian turun, dia mencoba retest lagi, retest kedua, dan dia turun jauh lebih dalam. Ini karakter market ya, gimana? Dan kemudian kalau dia sudah mencoba minimal 2-3 kali atau lebih, maka kemungkinan besar harga akan bisa menembus, dan itu biasanya menembusnya dengan candle besar. Dan panjang, nah, seperti ini dia bisa tembus. Setelah tembus break up, dia mencoba retest lagi dan mencoba naik seperti itu. Nah, ini breakout falls seperti itu ya. Nah, ini breakout falls 2 ini saya coba zoom lagi. Nah, dia coba membentuk, dia pertama breakout through ya, kemudian setelah itu di sampingnya ada candle naik. Jadi biasanya breakout falls itu ditandai dengan candle yang memang dia turunnya nggak penuh, nggak besar, nggak seperti misalkan seperti ini candle panjang ya, candle panjang. Nah, ini kan panjang. Close posisi. Misalnya kalau close ini ya candle, kemudian dia open, ada candle baru lagi open. Nah, ini jauh dari harga atau dari area support. Dan sedangkan kalau candle falls itu biasanya ditandai dengan dia masih breakoutnya masih sedikit. Nah, contoh seperti ini. Seperti itu. Jadi area-area itu masih ording. Area-area yang kita buat ya, area support, area-area breakout dan lain sebagainya itu bisa kita lihat. Nah, contoh seperti ini juga bisa. Ini di time frame kecil, jauh lebih kecil. Ini setelah sideways, dia ada breakout through ini. Ini udah repairs. Nah, kalau kita sudah buat analisa di time frame yang besar, ya, kena garis coret misalnya salah, kita belajar bareng. Ya, kemudian kita menganalisa apa bisa masuk market dengan di time frame yang jauh lebih kecil. Seperti itu. Ini contoh di Colgate. Misal saya coba analisa, ini areanya dia sudah breakout through, sedangkan ini masih retest 1. Ya lah, retest 1. Ya, kemungkinan dia akan naik. Naiknya sampai berapa? Ini ingat juga ada trend yang bisa membuat area support. Area resisten. Apakah dia memantul atau meneruskan lanjut ke atas. Seperti itu. Baik, seperti itu mengenai break up. Untuk penjelasan detailnya, coba next time kita bisa melakukan trading bareng ya. Dan menganalisa market dengan bersama-sama melihat tren besar dulu. Kemudian kita lihat sebelumnya, kita coba cek di tren minor ya, di HM15 atau 1. Kemudian kita bisa tarik garis. Ya, kita tentukan dulu area support resisten dan kita bisa melakukan atau menunggu konfirmasi candle ini bisa breakout atau tidak. Seperti itu sebelum melakukan open posisi.
Baik, untuk video kali ini sekian dari Cingaka ya, semoga bermanfaat. Ini hanya kisi-kisi garis besar ya. Tapi untuk videonya kita coba coba Cing bisa pelajari sendiri melalui sama market secara kontinu, maka nanti akan bisa membuat Cing bisa mahir atau menjadi profesional relatif. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya.